Hai, selamat datang kembali di kelas Informatika. Dalam berpikir komputasi memiliki 4 metode, diantaranya 1. Decomposition, 2. Pattern recognition, 3. Abstraction, dan 4. Algorithm design. Contoh pertama adalah mencuci pakaian. Mari kita coba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara berpikir secara komputasional. Dimulai dari decomposition atau bahasa Indonesianya adalah dekomposisi. Seperti yang kita ketahui, dekomposisi adalah memecah masalah yang besar atau kompleks menjadi masalah yang lebih kecil dan sederhana. Coba perhatikan gambar. Masalah terbesarnya adalah mencuci pakaian. Nah, dari masalah besar ini, kita akan pecah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil dan sederhana. Maka akan diperoleh 1. Memilah atau mengelompokkan pakaian berdasarkan jenisnya, yaitu memisahkan baju yang berwarna putih dengan baju yang berwarna gelap supaya tidak kelunturan, atau memisahkan antara seragam sekolah dengan baju sehari-hari. 2. Menyiapkan alat dan bahan. Alat berupa mesin cuci, ember, hanger, dan bahan berupa deterjen, air, pewangi, dan pemutih pakaian. 3. Proses mencuci, yaitu dengan menjemur dan lain-lain. Dengan menuliskan langkah-langkah mencuci diantaranya 1. Menyalakan mesin, 2. Memasukkan baju yang telah dipilah-pilah, 3. Mengatur waktu dan kecepatan, dan seterusnya. Selanjutnya adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Kita akan mencari persamaan atau perbedaan pola yang ada dalam mencuci pakaian. Kita harus memahami dan mengerti pola yang digunakan ketika kita mencuci pakaian. Coba perhatikan gambar. Dalam mencuci pakaian, kita menemukan pola bahwa 1. Untuk mencuci, maka kita memerlukan air. 2. Untuk mencuci, kita menggunakan deterjen atau sabun cuci. 3. Kita akan menyalakan mesin ketika mencuci. 4. Memasukkan ke dalam tabung dan seterusnya. Pola ini akan terus kita gunakan atau kita ulang-ulang ketika kita akan melakukan kegiatan mencuci pakaian dengan mesin cuci. Berikutnya adalah abstraction atau abstraksi dalam mencuci pakaian. Dalam abstraksi, kita hanya perlu berfokus pada hal-hal yang penting saja dan membiarkan hal-hal yang tidak relevan atau boleh dikatakan tidak penting. Maka contohnya adalah dalam proses mencuci pakaian, kita tidak perlu mengetahui bagaimana hanger pakaian bisa dibuat, karena itu tidak penting. Maksud dari tidak penting adalah mengetahui cara hanger dibuat tidak akan berpengaruh pada proses mencuci baju, karena pembuatan hanger bukan bagian dari proses mencuci baju. Lalu yang terakhir adalah algorithm design. Algorithm design adalah membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah dipecah kecil-kecil berdasarkan dari pola yang ditemukan. Dari mencuci pakaian, maka algoritma yang terbentuk adalah 1. Pilih baju yang akan dicuci. 2. Masukkan ke dalam mesin cuci. 3. Kemudian masukkan deterjen. 4. Tekan tombol sesuai urutan. 5. Tunggu sampai selesai. 6. Ambil pakaian yang telah dicuci dari mesin cuci. 7. Jemur di tempat yang cukup dengan sinar matahari. 8. Jika sudah kering, maka angkat pakaian tersebut dan rapikan. Contoh kedua adalah memasak nasi goreng. Mari kita mulai dari metode pertama, dekomposisi. Masalah terbesarnya adalah memasak nasi goreng. Kita akan pecah masalah tersebut supaya menjadi sub-sub masalah kecil yang lebih sederhana lagi. Di mana ketika memasak nasi goreng, maka kita membutuhkan alat berupa wajan, spatula, pisau, dan lain-lain, bahan, nasi, telur, minyak goreng, dan lain-lain, bumbu, bawang merah, bawang putih, gula, garam, dan lain-lain, dan juga langkah-langkah. Proses memecah dari masalah besar menjadi sub-sub masalah kecil inilah yang disebut dengan dekomposisi. Selanjutnya adalah metode kedua, yaitu
yaitu pattern recognition atau pengenalan pola. Kita akan mencari pola yang berulang maupun pola yang berbeda dari memasak nasi goreng. Ditemukan bahwa untuk membuat satu porsi nasi goreng, kita memerlukan waktu lebih kurang 10 menit. Maka, pola ini bisa kita gunakan kembali ketika suatu saat nanti kalian akan memasak nasi goreng di lain waktu. Pola yang kedua, karena kita pernah membuat nasi goreng, kita juga dapat membuat kue tiaw goreng. Dikarenakan proses dan bumbunya hampir sama, kita dapat melihat bahwa pola untuk membuat nasi goreng dan kue tiaw hampir sama, meskipun bahan dasarnya berbeda, yaitu nasi putih dan mie kue tiaw. Abstraction. Kita hanya harus berfokus pada hal yang penting saja dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan atau kurang penting. Maka, dalam memasak nasi goreng, didapati bahwa agar lebih efektif dan efisien, dalam kurun waktu 10 menit, kita bisa membuat 5 porsi nasi goreng dengan menambahkan bumbu dan bahannya. Sama-sama memasak dalam waktu 10 menit. Tapi, jika memasak dalam satu porsi kita cukup menggunakan 1 porsi nasi putih, untuk memasak 5 porsi, maka kita hanya perlu menambahkan bumbu dan bahannya saja, dan dalam waktu 10 menit itulah kita sama-sama bisa membuat nasi goreng dalam porsi yang berbeda. 2. Ketika membuat sepiring nasi goreng, kita tidak perlu memperhatikan bagaimana sebuah kedelai dapat diolah menjadi kecap, karena hal itu tidaklah penting. Maksudnya adalah, kita tidak perlu memperhatikan bagaimana kedelai diolah menjadi kecap, karena hal tersebut tidak berpengaruh pada proses memasak nasi goreng kita. Metode yang terakhir adalah algorithm design, yaitu dengan melakukannya secara step by step atau membuat langkah-langkah yang berurutan logis dan rinci mulai dari proses awal sampai proses akhir. Maka dalam proses memasak nasi goreng dapat dibuat algoritma sebagai berikut. 1. Panaskan secukupnya minyak. 2. Goreng telur dan masukkan bumbu. 3. Masukkan nasi putih dan bumbu lainnya. 4. Cek rasa. Jika sudah pas, angkat dan sajikan.